Ya, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah dan klasifikasi biaya. Ya, jadi senang sekali bertemu dengan rekan-rekan dan adik-adik sekalian pada satu kesempatan yang indah di pagi hari ini. Nah, langsung aja kita mulai. Saya, Pak Thomas Krisna, akan menjelaskan tentang istilah dan klasifikasi biaya, khususnya pada mata kuliah manajemen biaya, pengantar, dan akuntansi biaya. Ya. Nah, juga untuk para pelaku bisnis dan para pengendali perusahaan, keuangan perusahaan, jadi penjelasan ini akan sangat bermanfaat ya, dan juga untuk refresh ya gitu. Jadi biaya atau cost itu adalah uang yang kita keluarkan, ya dana dalam ini uang yang kita keluarkan untuk membeli suatu barang atau jasa, tapi tidak untuk kita konsumsi secara pribadi, bukan ya. Tapi kita gunakan untuk memproduksi barang lain yang bentuknya mungkin bisa jauh berbeda dari bentuk bahan bakunya, ya. Itu ya. Jadi itu adalah biaya atau cost. Jadi kita beli sesuatu, ya. Jadi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik beli sesuatu, tapi nggak dikonsumsi sendiri, nggak dimakan sendiri, tapi untuk bikin sesuatu yang lain. Nah, maka di situ adik-adik menjalankan fungsi produksi, ya gitu. Nah, kemudian gunanya apa? Kita menjalankan atau memahami istilah dan klasifikasi biaya ini, ya. Buat apa kita ngeluarin waktu untuk mendengarkan kuliah ini, ya? Nah, jadi dengan memahami istilah dan klasifikasi biaya, maka akan jauh memudahkan kita untuk melakukan analisis biaya. Ya, analisis biaya kita lakukan, dan analisis biaya ini kita lakukan untuk apa? Untuk minimalisir kebocoran keuangan. Ya, karena 99% atau 90% itu pasti akan terjadi kebocoran keuangan, ya, atau pasti tidak akan bisa minimal biaya apabila tidak ada analisis dan pengawasan biaya. Itu udah normal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kebocoran, itu jangan disalahkan yang bikin bocor aja, tapi bisa jadi karena pengawasannya mungkin yang terlalu rendah gitu. Bisa jadi seperti gitu, ya. Nah, memang tidak selalu terjadi kebocoran ya, tapi akan jauh lebih terawasi dan terkendali apabila kita mengawasinya. Ya, salah satunya itu dengan analisis dan pengendalian biaya, ya gitu. Kemudian manfaat yang lain adalah efisiensi biaya. Ya, jadi efisiensi biaya ini artinya kita mampu menghasilkan produk, ya, di mana produk kita itu harganya cukup rendah, ya, cukup murah, ya, tapi bukan murahan ya, sehingga kalau produk kita harganya bisa bersaing, maka perusahaan atau organisasi kita juga mampu bertahan lebih lama, ya, survivalnya lebih lama, daya saing dan kompetisinya lebih bagus, ya. Nah, jadi itu awalnya dari pemahaman dan istilah dan klasifikasi biaya, ya gitu. Oke, kita teruskan ke paragraf berikutnya. Nah, kemudian jenis perusahaan yang sering dipakai sebagai contoh dan background kasus untuk masalah-masalah biaya pada buku akuntansi biaya itu 99% adalah perusahaan manufaktur, ya. Nah, adalah perusahaan manufaktur, ya. Nah, meskipun tidak ternyatakan secara eksplisit atau saya belum baca mungkin ya. Nah, kenapa yang dipakai kok perusahaan manufaktur? Bukannya manajemen biaya juga dipakai perusahaan dagang dan jasa, gitu ya. Nah, mungkin karena perusahaan manufaktur, ya, kompleksitas biayanya itu lebih tinggi, ya. Jadi perusahaan manufaktur itu kompleksitas biayanya lebih tinggi, ya, gitu ya. Nah,
kalau kita lihat di dalam accounting, itu untuk perusahaan dagang itu hanya ada barang jadi, barang yang sudah jadi diperjualbelikan dan didistribusikan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis barang ya, yaitu barang mentah, barang setengah, barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, nah sejalan dengan akunnya ya. Jadi kalau perusahaan dagang ada satu akun persediaan barang jadi atau persediaan barang dagangan, maka untuk perusahaan manufaktur ada persediaan bahan mentah, ada persediaan barang dalam proses atau BDP, dan ada persediaan barang jadi. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke paragraf yang berikutnya, ya. Nah, dalam akuntansi dinyatakan ada different cost for different purposes. Ya, jadi ini artinya apa? Artinya kita menganalisis biaya itu dengan tujuan kita itu apa? Ya, jadi istilah biaya dan klasifikasi biaya itu macam-macam. Ya, kita mungkin tidak perlu harus menganalisis semuanya, tapi kita harus tahu sebagian besar yang penting-penting, ya, yang fundamental, ya, agar analisis kita sejalan dengan tujuan atau maksud yang kita mau. Itu buat apa? Ya, nah, karena biaya itu perspektifnya bisa berubah-ubah, ya. Nah, contohnya seperti berikut ini, ya, contohnya seperti berikut ini. Jadi kita perlu analisis biaya ketika kita memilih. Nah, problem of choice, ya, apakah kita akan A atau akan B, bikin A atau bikin B, ya, dimana kita harus pilih salah satu karena keterbatasan sumber daya, ya, dan karena keterbatasan waktu mungkin, ya, gitu ya, dan lain-lain, ya. Jadi kita pilih A atau B. Maka salah satu analisisnya adalah analisis biaya, ya. Dan ini nggak cuma dalam produksi aja, bisa dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu. Kemudian kita ingin tahu, ini untuk top management ya, apakah nanti kira-kira berapa biaya yang kita keluarkan apabila produk ini berada pada fase yang berbeda-beda. Untuk fase yang berbeda-beda saya jelaskan di bagian yang belakang ya, ya. Atau mungkin yang rutinitas, yang sifatnya rutin, ya, yaitu pelaporan harga pokok produk, harga pokok penjualan, dan laporan biaya operasional, baik bagi pihak ekstern, pihak pajak dan pihak luar, atau bagi pihak intern. Ini yang rutin sifatnya, ya. Nah, meskipun rutin, tapi juga tetap harus dipantau ya. Jadi nggak berarti rutin biasa sama kayak sebelum-sebelumnya, ya, nggak perlu ada perubahan, ya. Ya, sekali waktu kita perlu ada perubahan dan penyesuaian agar analisis kita bisa lebih tajam, ya, gitu. Oke ya, jadi analisis biaya ini tergantung dari maksud kita, tujuan kita, mau kita itu apa. Ya, sekali lagi, pelajaran ini tidak hanya untuk para pelaku usaha, organisasi, tapi juga sampai pada lingkup rumah tangga, pribadi, dan sampai ke yang atas. Jadi, untuk semuanya saya rasa perlu, selama kita menggunakan mata uang sebagai sarana pertukaran barang atau jasa, ya. Oke. Kemudian di akhir perkuliahan nanti, jika memang ada analisis yang tidak sesuai betul dengan kasus yang rekan-rekan atau teman-teman adik-adik punya, ya, silakan bebas untuk memodifikasi, ya. Jadi ilmu akuntansi biaya atau akuntansi biaya atau manajemen biaya dan sejenisnya itu bukan ilmu yang pasti atau ilmu yang kalau nggak gini kamu salah, oh kalau nggak gini kamu nggak bener, ya, oh kalau gini, kalau ikut caramu mungkin aja kamu ngawur. Nah, tidak seperti gitu ya. Nah, itu jangan, kita nggak terpaku pada jalur itu aja, karena semuanya sifatnya fleksibel, nggak ada yang tetap, nggak ada yang pasti, kecuali kita laporan ke pihak ekstern. Nah, itu harus dalam satu bentuk yang standar, yang mungkin tertulis di sini dan di buku-buku teks, ya, atau di aturan yang resmi. Tetapi kalau kita gunakan untuk intern, untuk prediksi, ya, dan modifikasi dan bla bla bla, yaitu kita silakan aja kita modifikasi. Siapa tahu modifikasi dari
adik-adik sekalian lebih mujarab, lebih pas untuk kasus yang dihadapi, ya gitu. Oke, kemudian sih apa sih kita gunanya melakukan informasi biaya, ya? Jadi bagi organisasi tujuannya adalah perencanaan dan evaluasi, ya. Jadi ada aspek perencanaan dan evaluasi, ya. Jadi perencanaan ini penting ya, sebelum melangkah maka kita perlu melakukan perencanaan secara keuangan atau secara biaya, karena di sini topiknya adalah manajemen biaya, ya. Nah, untuk istilah saya rasa nggak perlu diperdebatkan. Jadi manajemen biaya dan ini dekat banget dengan akuntansi biaya, ya. Nah, kemudian juga untuk evaluasi, dan ini sifatnya continuous, ya. Jadi perencanaan sebelum kita melangkah secara biaya bagaimana, ya. Tidak perlu dilakukan perencanaan secara matang betul, ya. Kalau memang omset atau scope atau uang yang terlibat itu tidak terlalu banyak, ya, relatif tidak banyak, ya. Nah, jadi kelemahan dari perencanaan yang terlalu dalam adalah selain membutuhkan waktu yang lama, juga bisa menurunkan keberanian untuk melangkah, ya. Nah, kecuali itu tadi ya, memang betul-betul ini ya, betul-betul sangat penting dan melibatkan dana yang besar, itu bisa jadi lain ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dan untuk perusahaan UKM dan menengah, saya rasa tidak perlu terlalu lama ya melangkah, karena nanti begitu kita melangkah bisa langsung kita evaluasi juga masalah biayanya, ya, dan juga resiko serta peluangnya, ya. Jadi gitu. Kemudian selain ketika kita melangkah, juga perlu ada evaluasi yang kontinu, baik secara formal ataupun informal, ya. Oke ya, jadi itu gunanya informasi biaya untuk perencanaan dan evaluasi, ya gitu. Ya. Kemudian pertimbangan penggunaan cost benefit. Jadi artinya pemakaian informasi biaya dan analisis biaya harus disesuaikan dengan manfaatnya. Jadi kita nggak hanya analisis biaya, kemudian ini kalau kita dalam posisi sebagai perusahaan ya, kita nggak hanya analisis biaya ketika dengan tingkat kedalaman apapun ya. Jadi pokoknya dianalisis, kita menghabiskan waktu yang banyak, itu urusan belakang enggak ya. Jadi kita harus analisis, harus kita make sense saja, logis saja, tergantung manfaatnya itu di mana, ya. Nah, jadi kalau misalnya omset perusahaan kita itu tidak besar, tidak terlalu banyak, maka kita analisis sesuai dengan omset itu aja, ya. Nah, semakin omset kita meningkat, maka kita perlu melakukan analisis biaya yang lebih dalam lagi dan lebih kompleks, ya. Jadi ini sifatnya make sense saja, ya. Terus alasan kedua adalah kita ada utang atau enggak, ya. Jadi kalau perusahaan itu ada utang, maka harus melakukan analisis biaya dengan lebih akurat, ya, dengan lebih penuh dengan kepastian bahwasanya biaya-biaya ini tidak mengganggu cash flow untuk pembayaran utang, ya. Jadi itu adalah pertimbangan cost benefit, dan cost benefit ini tidak hanya pada analisis biaya tapi juga pada aktivitas-aktivitas analisis lainnya. Jadi harus disesuaikan dengan manfaat yang didapatkan, ya. Nah, atau kalau ada utang, ya memang harus dianalisis dengan lebih baik sehingga likuiditas pembayaran utangnya tetap selalu terjaga, ya. Itu adalah arti dari cost sama benefit, ya. Kemudian ada berbicara tentang produksi, itu ada beberapa tipe aktivitas produksi, ya. Nah, yang pertama adalah unit related, yang kedua adalah batch related, yang ketiga adalah produk, ya. Nah, jadi kalau unit related itu berkaitan atau biaya-biaya berkaitan dengan produksi barang secara langsung, ya. Jadi biaya-biaya yang terserap akibat produksi barang secara langsung. Misalnya apa? Misalnya pekerja langsung, ya, tenaga kerja manusia langsung, ya. Nah, itu kan biaya tersebut kan langsung terserap atau langsung diperlukan oleh produksi barang, ya. Jadi kita produksi meja, kursi dan sebagainya itu menyerap
penggunaan tenaga kerja langsung dan juga bahan baku langsung yang dapat kita awasi dan dapat kita lihat. Nah, ya, dan kita tahu mereka itu tidak gratis, ya. Jadi bahan juga tidak gratis. Jadi biaya yang kita keluarkan yang secara langsung terlihat pada produksi unit barang tersebut, maka itu dinamakan unit related activities cost, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah lebih luas lagi, ya, dan lebih nggak terlihat lagi, yaitu yang namanya batch related activities cost, ya. Nah, kalau batch ini mungkin agak nggak kelihatan, ya. Misalnya apa? Misalnya mesin, ya. Jadi kalau kita produksi barang, khususnya barang-barang yang membutuhkan mesin, itu kan mesinnya harus di setup dulu, ya. Tapi kan tidak tiap kali produksi di setup terus, kan, ya. Nah, jadi setupnya itu sekali dalam rentang waktu tertentu, ya, atau dalam rentang produksi tertentu. Nah, tiap kali setup itu tentu saja butuh biaya, ya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang dalam klasifikasi atau dalam nama batch related activities cost. Nah, itu, ya. Jadi itu biaya itu masuk pada yang namanya klasifikasi kedua, yaitu batch related activities cost, ya. Kemudian yang ketiga adalah product sustaining activities, ya. Nah, ini yang lebih tinggi lagi, ya, mungkin lebih nggak kelihatan secara langsung lagi, ya. Jadi kalau yang tadi itu setup scene atau itu, ya, kemudian ada lagi yang lebih atas lagi, ya. Nah, jadi misalnya perancangan, kemudian biaya administrasi, ya, dan sebagainya yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan tenaga kerja langsung dan keberlangsungan mesin-mesin agar dapat beroperasi dengan baik, ya. Nah, kemudian konsultan dan sebagainya, ya. Jadi maksudnya tiga hal di sini, ya, antara unit, batch sama produk, ini tiga di sini, ya. Nah, ini artinya menginformasikan pada kita, pada mindset produksi kita, bahwasanya biaya itu ada 3 tingkat, ya, biaya produksi maksudnya, ya. Jadi ada 3 tingkat, itu yang sifatnya langsung kelihatan pada produk itu atau barang tersebut, yang namanya unit related. Kemudian yang di atasnya itu, ya, yang nomor 2 yaitu batch related, dan yang ketiga lagi yang agak besar, yaitu namanya product sustaining activities, ya. Nah, di sini teman-teman, rekan-rekan, adik-adik bisa menilai sendiri atau istilahnya menentukan sendiri, memperkirakan sendiri kira-kira di pabriknya atau di ruang produksinya teman-teman itu pakai atau unitnya itu biaya apa saja, ya. Jadi misalnya yang unitnya adalah pekerja langsung, biaya bahan baku langsung, nah, itu apa aja, ya. Nah, itu bisa diperinci, ya, bisa mudah diperinci karena mudah langsung kelihatan, ya, yang di situ. Kemudian yang di atasnya batch related yang agak tengah, ya, jadi tengah-tengah. Jadi misalnya biaya apa yang dikeluarkan yang nggak jauh betul tapi masih juga dalam lingkup itu, misalnya untuk pekerja langsungnya, untuk mesin-mesinnya, perawatan mesin, setup mesin, kemudian untuk mungkin ada tune up, mungkin ada pokoknya perawatan sehingga mesin tersebut dapat digunakan dengan baik dan dalam kondisi yang prima, ya, untuk berproduksi, ya, itu yang batch related. Nah, yang di atas itu lagi, ya, cukup sampai pada level ketiga aja, yang lebih nggak kelihatan lagi, yaitu misalnya kita ngerancang jalur produksinya, kita ngerancang skema sistem mesinnya atau cara para pekerja langsung itu bekerja. Nah, itu, ya, jadi itu biaya-biaya tersebut bisa diklasifikasikan sendiri, dimasukkan sendiri dan dirinci sendiri oleh teman-teman sekalian, ya. Maksud yang mana, ya? Apakah unit, batch atau produk, ya. Jadi itu pengertian dari 3 tipe aktivitas produksi, ya. Nah, jika ada pertanyaan dalam hal ini, maka bisa ditanyakan melalui kolom komen dan itu, ya. Nah, kemudian istilah berikutnya yang wajib diketahui dalam suatu usaha manufaktur adalah cost object, ya. Jadi cost object adalah objek biaya, ya. Oke, ya. Nah,
Terus istilah berikutnya adalah direct cost sama indirect cost. Ya, jadi ini adalah perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ya, ada beberapa istilah yang berbeda, direct cost sama indirect cost. Jadi direct cost adalah biaya langsung dibutuhkan sama untuk produksi barang tersebut. Ini mungkin mirip sama yang unit related tadi ya, unit related cost tadi ya. Jadi artinya biaya langsung yang pasti dibutuhkan atau yang kelihatan langsung ketika memproduksi suatu barang. Itu tadi misalnya tenaga kerja langsung yang dipakai, ya, mekanik langsung yang dipakai, teknisi langsung yang dipakai, ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan langsung, ya. Jadi orang-orang yang tangan mereka terampil mengerjakan langsung produk itu, ya, terampil langsung merancang, terampil langsung kalau di perusahaan rokok kita bisa kelihatan dengan jelas ya, di mana di situ banyak pekerja yang mengerjakan proses sehingga pada pembuatan rokok tersebut ya, dari awal sampai akhir itu untuk pekerja langsungnya langsung kita bisa kelihatan ya, dari itu seperti itu ya. Nah, kemudian indirect cost adalah biaya-biaya nggak langsung. Nah, ini jadi antara langsung nggak langsung ini dibedakan dari seberapa jauh teman-teman bisa ngelihat itu ya. Jadi kalau kita bisa ngelihat langsung terdeteksi di situ secara kasat mata kita bisa lihat ya, maka itu adalah direct cost, masukkan pada direct cost ya. Ini adalah perspektif perhitungan biaya yang kedua. Nah, tapi kalau nggak secara langsung bisa kelihatan ya, tapi dia mensupport aktivitas produksi tersebut, misalnya apa? Misalnya ketika kita dalam satu area pabrik pembuatan meja atau kursi ya. Nah, misalnya apa? Misalnya biaya pemeliharaan mesinnya, biaya pemeliharaan gedung pabrik, kemudian juga biaya keamanan, kebersihan, ya, administrasi pabrik, penyusutan dan sebagainya. Itu kan tidak langsung kelihatan, tapi kan dia perlu. Ya, jadi meskipun tidak langsung kelihatan bahwa itu itu ada dalam pabrik, ya langsung kelihatan. Jadi kita nggak bisa katakan, oh keamanan tidak perlu, ya, kebersihan tidak perlu, ya, kemudian masalah administrasi dan juga konsultasi tidak perlu. Itu nggak bisa, ya. Kalau itu kita eliminasi semua, maka saya yakin produk yang kita hasilkan tidak akan maksimal. Ya, gimana orang bisa mau kerja kalau kebersihannya kurang, ya, dia mudah mengalami kecelakaan kerja, terpeleset dan sebagainya mungkin ya, atau mungkin juga keamanannya kurang, ya, tiap kali kerja berapa jam terganggu, ya. Nah, kemudian juga komunikasi, juga masalah listrik dan sebagainya, ya, peralatan gedung ketika kerja tiba-tiba bocor, ya, ada kebocoran di atas atau apa, ya, ketika hujan, ya itu. Nah, itu semua kan biaya-biaya nggak langsung, tapi kan mensupport suatu proses produksi yang baik, ya. Jadi itu ya, jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan biaya, apakah itu biaya langsung atau biaya nggak langsung, ya, dua itu. Kemudian pengertian yang ketiga atau istilah yang ketiga yang perlu teman-teman tahu sama adik-adik mahasiswa tahu adalah yang namanya expense, ya. Jadi yang namanya expense, ya. Jadi expense ini agak berbeda sama cost. Ya, jadi yang atas sendiri ini ada kata expense ya. Jadi expense sama cost itu kadang berbeda ya. Bedanya apa? Kalau cost, istilah cost itu lebih ke arah jangka panjang. Ya, jadi jangka panjang. Jadi misalnya mobil ya, misalnya mobil atau kendaraan itu dimodifikasi, dirombak atau dimodifikasi cukup besar ya, mungkin ya mesinnya atau akinya diganti baru atau mesinnya diubah, dimodifikasi, kemudian ada interiornya dan sebagainya, itu yang cost yang lebih jangka panjang. Nah, tetapi kalau expense itu adalah biaya-biaya yang sifatnya habis tiap bulan. Jadi kalau misalnya kita cost objeknya adalah kendaraan ya, jadi yang tiap bulan habis, misalnya apa? Biaya STNK, kemudian kalau kendaraan niaga itu ada biaya kir dan sebagainya. Kemudian kalau juga perawatan, ya, bahan bakar, ya, dan sebagainya, perawatan rutin dan sebagainya. Jadi beda antara cost sama expense ini perlu diketahui oleh adik-adik sekalian adalah kalau cost lebih ke arah jangka panjang dan dalam nilai yang relatif besar, kalau expense ini lebih ke arah rutin dan biasanya nilainya cukup kecil, ya, karena rutin, ya. Nah, expense ini perlu dipertahankan karena tanpa adanya expense maka cost kita akan gede, ya. Jadi anggap aja kita punya kendaraan atau mobil, ya, dimana kalau kita nggak rawat
ya kendaraan kita, expense kita males keluarin, pokoknya beli sekali pakai seenaknya sendiri ya untuk produksi, maka tentu saja akan terjadi banyak gangguan ya, dan nanti akhirnya cost-nya juga akan gede gitu ya. Nah, jadi konsepnya itu di sini ya guys ya. Jadi artinya expense kita keluarkan secara rutin, kendaraan kita pakai, kita rawat secara baik agar cost kita bisa minimal. Ya, itu adalah pengertian cost sama expense ya. Moga-moga jelas ya di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya produk sama biaya periode cost ya. Nah, ini period sama product cost sama period cost. Nah, ini adalah konsep di mana kalau biaya produk itu biaya yang kita keluarkan sejalan dengan bertambahnya unit yang kita produksi. Ya, jadi contohnya aja misalnya apa? Kita produksi misalnya buku aja ya, buku ya. Kita buku atau kita foto misalnya dalam satu kelas gitu ya. Ada satu kelas, ada dosennya, ada mahasiswanya, dan ada material yang digandakan. Nah, itu ya. Itu misalnya, ini contoh gampang-gampangnya aja ya, nanti mungkin ada contoh lain yang lebih real ya. Oke ya. Jadi misalnya, nah kalau misalnya kita menggandakan suatu barang ya, itu sesuai dengan unit yang ada. Jadi misalnya di kelas itu ya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada, kita gandakan material tersebut sesuai dengan berapa jumlah mahasiswa yang ada. Nah ya, jadi itu adalah biaya produk. Jadi biaya produk mengikuti kuantiti. Ya, sama dengan kita produksi motor atau produksi sepeda atau produksi mobil ya. Jadi biaya yang keluar ya sejalan dengan berapa banyak yang kita hasilkan. Ya, jadi kalau sepeda ya semakin banyak sepeda berarti besi-besi batangan yang dikeluarkan semakin banyak. Ya, karet, kemudian juga stang, kemudian roda yang kita harus beli semakin banyak juga. Ya, nah itu kalau semakin banyak produk yang diproduksi. Nah, beda dengan biaya periode. Nah, kalau biaya periode ini adalah biaya yang kita keluarkan ya meskipun produksi kita nol. Ya, jadi meskipun produksi kita nol, tapi kita tetap harus bayar biaya ini. Ya, misalnya apa? Nah, misalnya tenaga kerja langsung, ya tenaga pegawai tetap langsung yang bekerja di pabrik sepeda kita, itu meskipun ada order atau nggak ada order, tetap pegawai tetap kita harus bayar secara penuh, ya. Itu. Kemudian juga listrik, air, telepon, gas, komunikasi, wifi dan internet dan sebagainya. Itu juga ada biaya minimum kalau kita ingin berlangganan atau ingin mempertahankan provider tersebut. Ya, nah itu masuk ada biaya tetap. Ya, nah di rumah kita biaya tetap artinya apa? Kalau rumah tersebut tidak kita tinggali, tetapi tetap harus kita bayar pajaknya, kita harus rawat, kita harus bayar biaya minimum untuk mungkin listrik, air, ya, dan yang lain-lain ya, keamanan dan sebagainya. Jadi itu adalah biaya periode atau period cost. Itu biaya minimum yang harus kita bayar meskipun tidak ada produksi, ya, meskipun tidak dipakai. Nah, untuk biaya periode ini juga termasuk pada perusahaan jasa dan dagang. Ya, jadi nggak hanya perusahaan manufaktur aja, tapi manufaktur, jasa, sama dagang juga kena ini. Dan juga semuanya, kita termasuk rumah tangga pun juga kena ini semua. Jadi makanya ketika kondisi perekonomian buruk ya, krisis ya seperti mungkin saat ini, nah itu yang jadi masalah itu period cost-nya ini. Ya, tapi kalau perekonomian baik, order banyak, produksi banyak yang laku, itu biaya periode ini nggak terasa. Ya, nah tapi kalau kondisi krisis keuangan, perekonomian, nah ini baru sangat terasa. Jadi adik-adik sama teman-teman sekalian ini perhatikan ketika akan membuka usaha, ketika akan membeli properti, ketika akan membeli kendaraan, baik untuk pribadi maupun untuk usaha, perhatikan berapa period cost-nya, ya, berapa biaya minimumnya yang harus dibayar saat teman-teman mempunyai aset tersebut, ya, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami antara biaya produk dan biaya periode, ya, seperti itu. Nah,
Kemudian yang berikutnya saya akan masuk lagi ke yang kaitannya sama biaya manufaktur. Ya, di sini kita punya biaya manufaktur sama biaya non manufaktur. Ya, oke ya, saya akan mulai. Jadi biaya manufaktur, oke ya. Jadi biaya manufaktur adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pabrik tersebut. Ya, nah ini perlu kita kasih garis ya antara pabrik, ruang pabrik dan apa yang terjadi di dalamnya, dan biaya-biaya apa yang terserap di dalamnya, sama biaya yang di luar pabrik atau non manufaktur. Ya, gitu ya. Nah, apa itu biaya manufaktur? Ya, nah jadi biaya manufaktur ini adalah biaya-biaya yang diadakan dalam pabrik berhubungan dengan proses produksi tersebut. Ya, sekali lagi manufaktur itu nggak hanya pabrik-pabrik gede ya, pabrik gede yang di luar kota gede-gede dan sebagainya, itu bukan. Itu manufaktur yang udah zaman dahulu yang sekarang juga banyak ya, yang memproduksi secara massal. Tapi kita juga harus sadar, mindset kita terbuka ya, bahkan nggak usah jauh-jauh, setiap hari itu loh ya, ibu kita juga melakukan proses manufaktur, karena ada ketika beliaunya masak atau menyiapkan makanan, itu juga manufaktur. Depot rumah makan itu manufaktur ya, karena terjadi proses perubahan beberapa komponen bahan makanan sehingga menjadi suatu bentuk yang baru yang bisa kita nikmati untuk kesehatan kita ya gitu. Nah, itu manufaktur ya. Jadi kemudian ketika teman-teman ini bikin sesuatu ya, punya keterampilan bikin sesuatu, aksesoris atau apa, itu juga manufaktur itu. Jadi itu bukan jasa, bukan dagang. Ketika adik-adik mampu bikin sesuatu atau mungkin mampu bikin masker sendiri ya, dari beberapa hal keterampilan tangan kalian bikin sendiri, itu manufaktur ya. Jadi manufaktur yang sekarang ini nggak perlu jauh-jauh sampai ke produksi massal ya, apa yang kita lakukan sehari-hari itu kita bisa bikin jadi manufaktur juga, itu namanya manufacturing ya. Oke ya. Nah, ayo kita kenal komponen biaya manufaktur itu ada apa aja ya gitu. Nah, sama seperti tadi ya, ada biaya langsung sama nggak langsung. Ini juga biaya manufaktur, ini cuma istilah aja cara saya bersama ya. Ada biaya manufaktur langsung atau direct cost, sama biaya manufaktur nggak langsung. Ya, sama seperti yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi biaya manufaktur langsung adalah biaya yang langsung bisa dilacak pada produk yang dihasilkan. Ya, misalnya untuk membuat sebuah kursi, kita bisa melihat ya, ada kayu, besi, sponnya, ya termasuk juga tenaga kerja manusia yang terlihat pada pembuatan barang tersebut. Nah, itu sama kayak direct cost ini konsepnya ya. Jadi saya agak percepat aja. Nah, ini kalau secara akuntansi biaya atau manajemen biaya manufaktur langsungnya adalah biaya bahan baku atau biaya bahan mentah dan biaya BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini nantinya biaya-biaya ini juga terlink ya, ngelink sama istilah-istilah akuntansi ya gitu. Kemudian yang biaya manufaktur nggak langsung adalah, kalau dalam accounting kita kenal dengan namanya BOP ya, biaya overhead pabrik, jadi nggak langsung. Jadi istilah overhead itu apa sih? Istilah overhead adalah yang melingkupi semuanya asal berada di ruang itu ya. Nah, jadi kalau kita berada di ruang pabrik ya, atau nggak usah jauh-jauh lah, gampang-gampangnya aja misalnya di dapur ya, dapur anggap aja adalah ruang manufaktur. Nah, jadi biaya langsungnya adalah para koki yang bekerja untuk menyiapkan makanan, kemudian juga bahan-bahan makanan yang diolah di situ. Nah, tetapi ketika kita melakukan pengolahan dengan mau hasil yang baik, tidak cukup seperti itu. Kita juga perlu listrik, kita perlu gas, kita perlu komunikasi mungkin. Kemudian kita perlu pengawasan, kita perlu juga kebersihan dan sebagainya. Nah, jadi itu semua tidak gratis, itu semua perlu diadakan supaya restoran kita bisa menghasilkan produk yang maksimal ya. Nah, itu semua adalah biaya tidak langsung ya. Jadi saya harap di sini mengerti ya. Ya, jadi manufaktur langsung, biaya manufaktur langsung itu mirip kayak direct cost. Sedangkan biaya manufaktur tidak langsung itu mirip kayak indirect cost ya, atau BOP ya, seperti itu. Nah, kemudian perkembangan terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran ya. Jadi kalau pada tahun 80 70 ya, dan mungkin tahun 90 itu
itu banyak digunakan tenaga kerja manusia, ya. Jadi tenaga kerja manusia di perusahaan rokok dan sebagainya, ya. Yang kelihatan cukup jelas contohnya adalah perusahaan rokok, ya, pabrik rokok itu kelihatannya. Jadi biaya pekerja langsung, pekerja manusia langsungnya itu banyak banget, ya. Nah, juga program dari pemerintah pada saat itu 70, 80 dan 90 untuk menggalakkan program padat karya, ya, untuk mempekerjakan tenaga kerja manusia, bonus demografi yang demikian besar di negara kita. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi keuangan yang semakin harus lebih efisien, maka ketika tahun 2000, 2010, bahkan sekarang 2020, itu semakin banyak pabrik yang mulai bergeser menggunakan mesin. Ya, jadi apalagi sekarang tahun 2020 ini semakin banyak menggunakan mesin. Ya, semakin kelihatan. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, kita ke jasa perbankan, kita ke jasa, nggak usah sampai manufacturing, ya, ke jasa sama dagang aja juga mulai banyak tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin, ya. Nah, kemudian relevansinya apa terhadap biaya? Nah, relevansinya mulai terjadi pergeseran antara yang dulunya itu penggunaan atau rupiah, dana banyak keluar untuk biaya tenaga kerja langsung manusia, BTKL, mulai bergeser ke BOP. Ya, jadi BOP atau biaya overhead pabrik ini termasuk biaya perawatan mesin-mesin, ya, biaya perawatan mesin dan robot. Nah, itu mulai banyak di situ. Ya, jadi bedanya antara tenaga kerja manusia sama robot. Jadi kalau tenaga kerja manusia itu perawatannya relatif besar, ya, biaya perawatannya, karena ya harus ada sisi kemanusiaan, ya, mereka perlu mungkin ada keluarga, mereka perlu perawatan kesehatan, mereka perlu jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, itu bagi wirausahawan itu sebagian merasa cukup berat, ya sih, kalau merawat tenaga kerja manusia langsung. Sehingga sekarang, ya, dan juga nggak sekarang, ya, sudah 10-15 tahun yang lalu udah mulai terjadi pergeseran, ya, yang diawali oleh negara-negara Eropa, produsen-produsen Eropa, di mana di sana mulai menggunakan tenaga mesin robot atau komputer, ya. Nah, terjadi pergeseran yang banyak, pergeseran secara cukup radikal, ya, gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadi pergeseran dari biaya tenaga kerja langsung menjadi BOP yang besar, biaya overhead pabrik, ya, seperti itu. Nah, isu seperti gini juga menyadarkan kita, dan khususnya adik-adik dan generasi muda, supaya bisa bersaing, mampu bersaing dengan yang namanya mesin. Ya, bahkan menggunakan mesin untuk menciptakan daya saing, ya. Jadi jangan biarkan keterampilan kita hanya sebatas sebagai operator, ya, operator. Jadi kalau kita cuma operator, hanya kita bisa input ini aja, kita ngikutin aja tanpa kita tahu alurnya, tanpa kita berpikir, ya pokoknya saya ngikutin ini aja, saya dapat gaji atau apa, sudah saya bisa hidup. Ya, kalau bagi yang generasi muda sekarang, ya, yang umurnya sekitar 20-30, ya, saya mengharapkan sekali kita mulai ada perubahan mindset, kita lebih dari itu, ya. Kita harus tahu kenapa saya harus begini, kenapa saya harus gitu, dan ketika ada masalah, bagaimana saya harus memecahkan masalah ini, ya. Oke, ya, semoga bagian ini jelas antara biaya manufaktur langsung dan biaya manufaktur nggak langsung, sama pergeseran cost structures yang sudah terjadi 10, 15, 20 tahun terakhir ini, ya. Nah, jadi diawali oleh negara-negara maju atau negara-negara Eropa dan Amerika, ya. Jadi di Amerika atau negara maju itu sudah banyak, kalau tahun 90-an, ya, ketika nggak ada air mineral, ya, pabrik air mineral. Nah, itu yang di Eropa sana sudah produksi air mineral. Di Indonesia membutuhkan tenaga kerja manusia yang banyak, ya, tapi produsen air mineral atau pabrik air mineral di negara Eropa itu tenaga kerjanya sangat sedikit, ya, bahkan hanya beberapa gelintir orang aja, ya, para teknisi aja yang mengoperasikan mesin. Jadi mereka adalah operator dan pengawas mesin. Jadi mereka orang-orang yang tertentu yang dipekerjakan di perusahaan air mineral tersebut. Beda dengan yang di sini pada saat itu, ya, ketika tahun 98-an, ya. Nah, itu masih banyak tenaga kerja manusia, dan itu sekarang jadi lebih, saya rasa lebih nemen lagi, ya, lebih jauh lagi penggunaan mesinnya. Bahkan mesin yang digabung dengan robot
bahkan digabung dengan komputer, dan mungkin kedepannya bisa dengan artificial intelligence, ya seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung menuliskan pada kolom komentar, ya gitu. Kemudian ketika ada biaya manufaktur, maka ada biaya non manufaktur. Ya, kalau biaya non manufaktur ini tentu saja tidak hanya pada perusahaan manufaktur, tapi juga perusahaan jasa, dagang, itu juga pasti mengalami ini. Ya, apa itu biaya non manufaktur? Ya, jadi biaya non manufaktur adalah biaya-biaya yang yang digunakan oleh organisasi, ya, untuk apa ya? Oke, singkatnya adalah biaya pemasaran sama administrasi. Singkatnya adalah itu. Ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa bekerja dan hidup kalau tidak ada pemasarannya? Nah, ini ya. Jadi ini adalah biaya non manufaktur. Ya, langsung aja saya jabarkan di sini ya. Nah, ya, jadi biaya pemasaran sama administrasi. Ya, jadi pemasaran ini adalah ujung tombak. Ya, ujung tombak maksudnya cash flow perusahaan. Maksudnya cash flow ke dalam perusahaan atau organisasi. Ya, syarat mutlak ya. Pertama kali harus ada pemasarannya. Nah, kecuali kita pekerja sosial. Ya. Nah, jadi ini adalah biaya pemasaran. Ya. Nah, kemudian biaya pemasaran itu apa saja? Pemasaran meliputi yang pertama, biaya distribusi. Ya. Nah, ini hati-hati bagi para pembelajar akuntansi, ada biaya kirim atau ongkir, ya. Nah, ada ongkir kepada konsumen, ada ongkir ketika kita beli barang atau bahan baku. Nah, itu perlu dibedakan, ya. Kalau ongkir ketika kita beli bahan baku itu masuk pada biaya bahan baku barang tersebut, ya. Tetapi kalau ongkir untuk kirim ke konsumen itu dianggap sebagai pelayanan kepada konsumen. Nah, itu tidak kita masukkan kepada biaya penjualan, tidak. Ya, tidak kita masukkan pada penjualan, tidak. Tetapi kita masukkan pada biaya pemasaran. Oke, maksud saya tidak kita masukkan sebagai nilai penjualan bahan baku, nilai penjualan barang jadi kita itu enggak. Tapi dia terpisah, dia kita lempar ke biaya pemasaran. Ya, jadi saya ulangi ya, bagi pembelajar akuntansi, ketika memasukkan komponen biaya, ketika ada ongkir untuk pembelian bahan baku mentah kita, itu menjadi biaya perolehan bahan baku mentah. Tapi ketika kita ongkir untuk kirim kepada konsumen, itu jangan masukkan ke pendapatan penjualan, jangan, tapi masukkan pada biaya pemasaran. Ya, seperti itu. Nah, jadi biaya distribusi untuk kirim pada pelanggan adalah salah satu bentuk pelayanan kita untuk ya istilahnya mulai jemput bola, ya. Jadi satu pelayanan ya, pengorbanan yang kita lakukan, kita kirim ke mereka, ya, dengan resiko kita, ya. Nah, sampai ke gudang mereka atau sampai ke rumah mereka, itu nomor satu. Kemudian dua, biaya penjualan. Ini berkaitan dengan pemasaran ya, guys ya. Nah, biaya penjualan atau biaya promosi. Ya, ada promosi ya, misalnya gaji dan komisi bagian penjualan, salesman, ya. Kemudian juga ada biaya iklan, ya, biaya marketing, biaya iklan dan promosi. Nah, seperti kita tahu, itu pemasaran itu adalah 4P, ya. Jadi price, product, promotion, sama place. Ya, khususnya promotion, ya, yaitu biaya untuk informasi, komunikasi, halo-halo. Ya, untuk iklan, pemasaran, untuk apa tempel di sana, pajak di sana, ya kita sebar lewat online dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kalau produk kita bagus, tapi promosi kita sangat minim, ya. Nah, bisa jadi orang nggak tahu, ya. Bisa jadi mereka yang produknya KW2 jadi lebih menang, cash flow-nya lebih banyak dari kita, ya, seperti itu, ya. Nah, itu biaya iklan dan promosi, ya. Kemudian ada lagi biaya setelah penjualan atau after sale service. Nah, jadi biaya-biaya berhubungan dengan keluhan pelanggan atas produk yang kita jual ke mereka, ya. Kemudian biaya riset dan pengembangan. Ya, jadi biaya riset dan pengembangan ini bukan masuk biaya kantor bukannya, tapi masuk ke biaya pemasaran. Karena riset dan pengembangan ini ditujukan untuk membuat
produk yang akan menggantikan produk kita sekarang. Ya, nah ini yang kelihatan sekali adalah perusahaan-perusahaan elektronik dan perusahaan-perusahaan mobile phone yang kelihatannya, yang mungkin ada simbol Apple atau simbol apa, itu kan kelihatan banget ya. Jadi rutin dia tiap tahun mengeluarkan produk baru. Ya, jadi tiap tahun dan tiap hari mereka melakukan riset, ya, R&D, ya. Jadi riset untuk mengganti dengan yang lebih bagus produk mereka yang mereka jual pada tiap tahun. Jadi kenapa tiap tahun selalu ada produk itu smartphone yang baru, yang lebih canggih, lebih menarik, dan tentu saja harganya juga tidak murah ya, mahal ya. Nah, itu semua poin nomor 1 sampai 5 adalah biaya pemasaran. Ya. Nah, biaya pemasaran ini nggak hanya pada perusahaan manufaktur, tapi juga jasa sama dagang. Ya, saya rasa nomor 1 sampai 5 ini termasuk perusahaan jasa dan dagang. Ya. Nah, manufaktur juga. Nah, jadi kalau biaya non manufaktur ini kena ke semuanya ya, tidak hanya manufaktur aja. Kemudian yang nomor 6 adalah biaya administrasi dan kantor. Ya, jadi sekali lagi ingat ya guys, jadi untuk administrasi sama kantor ini ruangnya juga jangan dicampur sama ruang pemasaran. Ya, oh sorry, bisa jadi mereka jadi satu. Ya, cuman nggak jangan dicampur sama ruang pabrik maksudnya. Ya, tidak ada pemisahan. Ya, meskipun pemisahannya minimal, tapi ada pemisahan. Jadi antara biaya antara non manufaktur jangan dicampur secara fisik dan ruang dengan manufaktur maksudnya ya. Tapi kalau antara bagian pemasaran dan kantor mungkin bisa jadi sedikit tercampur ya kalau kita minim budget atau minim ruang ya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya kembali tadi yaitu biaya umum sama administrasi. Ini meliputi biaya-biaya yang berhubungan sama administrasi, perpajakan, keuangan, sama hukum. Nah, ini dikendalikan di sini. Ya, jadi ini semua adalah pengendali keuangan. Nah, jadi yang namanya administrasi atau kantor ini adalah pengendali keuangan. Jadi makanya untuk masalah keuangan pada perusahaan-perusahaan itu dibedakan. Jadi orang-orangnya berbeda, penampilannya berbeda, lebih bersih, alat-alatnya dipakai berbeda. Jadi ya tidak bercampur ya guys dengan ya dia misalnya kantor pemasaran oli misalnya ya, nggak mungkin ya dalam kantornya ada oli-oli yang berserakan, itu nggak mungkin ya. Nah, tapi gudangnya ada pabriknya mungkin ada sedikit-sedikit oli ya, gitu ya. Jadi umum sama administrasi ini dipertahankan juga situasi kerjanya ya, ini harus kondusif ya, kondusif sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi keuangan, perpajakan, sama aspek hukum yang ada di sini, ya, gitu, legal, ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau komen, silakan dikomentari. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bagian berikutnya, ya. Jadi analisis biaya, analisis biaya yang lainnya, ya. Jadi kita mengenal beberapa analisis biaya rutin ya. Analisis biaya rutin apa kalau untuk perusahaan manufaktur? Yaitu ya, jadi guys harus bisa ngitung HPP sama laba operasi. Ya, HPP adalah biaya manufaktur, biaya operasi. Maksud saya di sini bukan laba tapi biaya operasi. Nah, HPP sama biaya operasi. Kalau HPP adalah biaya manufaktur, kalau biaya operasi adalah biaya non manufaktur. Nah, ini guys harus bisa ngitung itu ya, harus bisa menyiapkan itu. Itu adalah yang rutin ya. Yang rutin itu adalah untuk pihak intern sama ekstern ya, di situ ya. Nah, ingat meskipun istilahnya rutin, tapi bukan berarti kita terlena dalam rutinitas tanpa bisa memanfaatkan data-data tersebut dengan baik. Ya, jadi banyak hal-hal dalam komponen-komponen biaya rutin yang kita bisa olah menjadi informasi yang berharga, yang powerful, informasi yang berguna untuk analisis dan prediksi. Itu banyak di situ, ya. Dalam kesempatan yang lain kita akan bicara, ya. Nah, kemudian ada analisis apa lagi, Pak? Selain ini analisis rutin biaya HPP atau biaya manufaktur dan biaya non HPP atau ini biaya operasi, pemasaran sama kantor. Nah, untuk itu ada yang namanya ini kita perlu tahu namanya opportunity cost.
Ya, jadi ada pengembangan sampai opportunity cost. Ya, atau biaya kesempatan. Ini mungkin di lain video saya akan tampilkan contohnya ya, opportunity cost. Ini adalah ketika ketika pengambil keputusan, bisa wirausahawan atau manajer atau direktur, dihadapkan pada pilihan. Nah, ini tiap hari kita mengalami problem of choice ya guys ya. Jadi problem of choice, apakah contoh paling simpel adalah ketika saya mau beli sepeda ini atau sepeda yang itu, motor yang ini atau motor yang itu, atau kendaraan yang ini dan kendaraan yang itu. Nah, itu kita dihadapkan pada problem of choice. Ya, ketika dihadapkan pada problem of choice, maka kita bisa melihat dari sisi biaya. Ya, nah, kalau saya pilih yang ini, saya misalnya mau kuliah ya, kuliah di kota ini atau kuliah di sini, itu ada plus minusnya. Nah, itu kita bikin satu model, ya, satu simulasi. Kalau saya pilih yang ini, plus minusnya apa? Kalau saya pilih yang itu, plus minusnya apa? Terus kita compare. Nah, jadi kalau saya sudah pilih, ya, pilih yang ini, maka saya kehilangan kesempatan mendapatkan yang itu. Kalau saya sudah pilih yang itu, maka saya kehilangan kesempatan mendapatkan yang ini. Ya, contoh yang paling jelas ketika kita punya uang, misalnya 5 juta, ya, kita pengen investasi. Ya, investasi di mana? Kita ingin investasi di sini. Ya. Nah, ketika kita investasikan di suatu usaha dengan modal 5 juta, maka kita kehilangan kesempatan atau biaya kesempatan menabung uang tersebut di deposito. Ya, jadi kalau deposito itu bunganya misalnya setahun misalnya 4% atau 3%. Maka kita kehilangan kesempatan sebanyak 3% dari 5 juta tersebut. Ya, ketika kita menaruh atau menginvestasikan uang kita untuk modal usaha. Itu contoh yang paling gampang ya. Nah, tetapi untuk contoh-contoh dalam perusahaan itu juga guys atau teman-teman adik-adik bisa alami sendiri, bisa lihat sendiri ya, termasuk dalam keuangan rumah tangga juga ya itu ya. Nah, oke ya, konsep ini adalah konsep yang membuka mindset khususnya bagi adik-adik mahasiswa bahwasanya opportunity cost ini ada pada kehidupan kita sehari-hari. Ya gitu ya, jadi kita harus cepet mikir ya, mana yang kira-kira paling menguntungkan ya, paling bermanfaat sesuai dengan kasus atau masalah atau tantangan yang kita hadapi ya gitu. Kemudian ada yang lagi konsep yang namanya life cycle cost ya. Jadi life cycle cost ini berangkat dari ide di mana produk itu tidak mungkin jaya selamanya, tidak mungkin kecil terus. Ya, jadi produk itu bisa kecil, ya, kemudian terus kecil, ya. Jadi ketika kita menjual satu barang, itu bisa kecil terus, kecil, tapi bisa juga dia membesar, berkembang, laris, ya. Dan pada satu titik tidak mungkin laris terus, mesti ada penurunan. Ya, itu adalah siklus hidup produk. Ya, apapun ya, apapun itu ya. Jadi kalau kursi ya misalnya kursi merek tertentu, kalau meja merek tertentu. Ya. Contoh yang paling jelas adalah smartphone ya guys ya. Ya, smartphone sama laptop. Ya, jadi smartphone sama laptopnya adalah contoh yang paling jelas di mana produk smartphone atau laptop dengan tipe itu ya tidak mungkin akan jaya selamanya. Nah, ambil contoh aja kita misalnya Core i5 ya. Core i5 generasi ke-8 lah misalnya. Nah, itu ada saat dia kecil tumbuh. Ya, kita tumbuh, kemudian laris, kemudian banyak peminatnya. Kemudian ada satu titik di mana dia menurun, mulai digantikan dengan yang baru, atau produsennya sendiri yang mematikan dengan menggantikannya dengan yang baru. Ya, itu seperti gitu. Nah, kemudian tas juga, apalagi produk-produk fashion sama teknologi. Nah, itu sangat cepat ya life cycle-nya ya. Maka produk fashion itu kalau di negara yang ada musim dinginnya lebih cepat lagi berputar ya. Ya, jadi turnovernya atau perputaran produknya jadi cepat lagi ya. Ketika musim berganti, yang lama udah diobral, ganti yang baru. Cepat dan itu konsepnya adalah siklus hidup produk. Nah, di sini mereka perencana produk mulai memperkirakan ketika siklusnya kecil itu efek biayanya berapa. Ketika besar atau membesar, efek biayanya apa dan berapa ya. Kemudian ketika masa kemapanan itu berapa itu efek
biayanya berapa. Dan ketika terjadi mentok pada pertumbuhan itu berapa, dan ketika terjadi penurunan itu juga cost-nya berapa. Ini membuka pengertian, ini membuka mindset dari khususnya adik-adik sekalian, bagaimana kita memperkirakan ya berapa cost sama benefit, ya pendapatan sama biaya ketika produk itu berada pada siklus tertentu. Nah, di sini juga membuka mindset dari kita, produk yang sekarang kita punya, atau yang kita produksi, atau yang kita jual, atau yang kita pakai, ini berada pada siklus yang mana? Apakah masih baru, pengembangan, hal yang baru, orang-orang banyak belum tahu? Apakah pada masa promosinya, introduction phase, ataukah masa pertumbuhannya ketika mulai laris? Ya, ingat dulu ketika mobile phone laris-larisnya tahun 2005 sampai 2010 ya. Dilanjutin 2010 sampai 2015 laris banget ya. Nah, ya tapi untuk yang sekarang kayaknya smartphone sudah banyak orang punya dan mereka tidak terlalu sering ganti ya, selama apalagi situasi sekarang karena selama tidak ada perubahan dari sistem yang signifikan ya. Oke, saya akhiri kuliah saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih ya. Jadi yang saya jelaskan di sini, kalau saya runtut sampai atas ya, ini secara kesimpulan ya. Jadi saya telah menjelaskan istilah dan klasifikasi biaya yang sangat berguna ketika kita melakukan analisis biaya. Analisis biaya ini untuk mencegah kebocoran keuangan, meningkatkan efisiensi, dan tentu saja meningkatkan daya saing perusahaan. Ya. Kemudian banyak berbagai macam pendekatan biaya, baik yang secara standar maupun tidak standar, ya. Dan silakan teman-teman pakai untuk analisis biaya karena tujuan atau masalah yang berbeda, membutuhkan data yang berbeda, ya seperti itu. Nah, kemudian beberapa istilah biaya, khususnya pada aktivitas produksi, yaitu ada unit related, batch related, sama product sustaining activities, direct cost sama indirect cost, expense sama cost, biaya produk sama biaya periode, biaya manufaktur sama biaya non manufaktur. Nah, ini para pembelajar juga perlu tahu. Kemudian tipe-tipe biaya pemasaran. Nah, ini ya, ini perlu tahu, dan ada istilah juga opportunity cost sama life cycle cost. Ya, selain satu rutinitas biaya yang biasa seperti menghitung HPP dan biaya operasi itu yang biasa ya, seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jika informasi ini bermanfaat silakan like, komen, dan share ya. Oke ya, saya Thomas Krishna, sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu semuanya ya. Terima kasih.